Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kami masih berada di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week ataupun GJAW 2024 di ICE BSD. Dan ada satu mobil SUV crossover terbaru ditawarkan oleh pabrikan asal Tiongkok. Ini adalah Aion dengan portofolio terbarunya yang dikasih nama sebagai Aion V. Nah, kita akan bedah apa aja keunggulan dan juga hal menarik yang ditawarkan dari mobil listrik ini. So, check this out. Oke, pertama kita awali dari sektor desain lebih dulu. Ini jadi salah satu hal menarik ditawarkan oleh Aion V karena mereka sebut untuk komponen headlightnya ini terinspirasi dari desain sebuah dinosaurus T-Rex. Di bagian cakar-cakar sini yang menginspirasikan sebuah desain dari T-Rex. Tapi desainnya cukup menarik dengan headlight seperti ini dan desainnya anti mainstream dibandingkan model-model dari Aion sebelumnya seperti Aion Hypertech, lalu juga Y Plus dan juga IS. Ini lebih dinamis dan juga menonjolkan kesan yang memang modern banget. Ini sudah ikut dengan penerangan headlight utama dan juga ada pemanis DRL di bagian sebelah kanan dan juga sebelah kiri, termasuk tentunya di headlight sebelah kiri. Nah, teman-teman lihat deh. Ini juga ada komponen kamera di sini dan juga ada komponen radar di atasnya yang memang mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan semi otonom atau yang mereka sebut sebagai ADIGO ataupun fitur ADAS. Nanti kita akan bahas apa aja fitur-fitur ADAS yang ada pada mobil ini. Nah, sebenarnya memang desainnya seperti mobil listrik kebanyakan, desainnya tampil clean tanpa ada kisi-kisi. Di sini ada tulisan Aion besar, cukup besar ya untuk sebuah di grill ini, tapi memang jadi salah satu ciri khas juga dari Aion karena memang seluruh mobil-mobil dari Aion juga punya emblem Aion besar seperti ini. Nah, di bawahnya juga ada kisi-kisi ini untuk mendinginkan beberapa komponen di dalam grill ini dan juga ada radar lagi. Jadi cukup lengkap ya, ada kamera, radar dan juga bantuan radar di atasnya. Desain depannya cukup menarik, menawarkan kesan SUV yang kokoh tapi juga punya tema yang futuristik. Kita lihat ke bagian sampingnya. Secara dimensi dia cukup panjang ya untuk sebuah mobil listrik SUV sampingan B, karena secara data dimensi yang kita lihat di brosurnya dia punya panjang di 4,8 meter, lebar di 1,6 meter dan tingginya di 1,8 meter. Tapi nggak ada keterangan untuk ground clearance-nya. Tapi sih terlihat ya cukup oke lah untuk sebuah SUV, apalagi memang mobil ini diperuntukkan sebagai SUV perkotaan. Dan teman-teman, wheelbase-nya ada di 2775 mm yang ini cukup panjang untuk sebuah SUV urban, SUV perkotaan untuk dipakai komuter di jalan raya. Nanti kita lihat ya seberapa luas tawaran kabin dari mobil ini. Nah, untuk melengkapi sebuah tawaran SUV yang kokoh, ada juga komponen roof rail yang cukup paten ya. Jadi memang tidak goyang-goyang dan memang ini berfungsi untuk mungkin buat naruh roof rack ataupun juga komponen roof box buat lebih bawa banyak barang ketika Anda berselancar keluar kota dengan mobil ini. Di sini juga ada seperti over fender warna black piano yang kontras dengan warna orange ya. Ini warna orange-nya cukup cakep, kilat dan juga cerah sekali. Dan ini berbeda dengan Aion Hypertech warna orange-nya, tapi ini lebih mengkilat, lebih sleek dan juga lebih metalik ya dibandingkan Aion Hypertech yang pernah kita coba. Nah, teman-teman, pintunya juga sudah model auto flush, jadi ketika terkunci dia akan rata dengan bodi yang tentunya juga akan meningkatkan fungsi dari aerodinamika sebuah mobil listrik. Yes teman-teman, ini tawaran belakangnya, coba teman-teman tebak deh, sepintas mirip model apa? Ya, ini benar, ini mirip sedikit dengan desain lampu ataupun desain belakang dari Hyundai Palisade, terutama di desain stop lamp-nya ya. Nah, ini juga mengusung konsep desain T-Rex seperti cakar dinosaurus begitu. Nah, di belakangnya juga ada logo Aion besar, di sini ada wiper, ada defogger dan juga ada rear combi lamp, dan tentunya untuk menambah desain yang lebih sporty ada komponen spoiler lengkap dengan sensor di belakang yang tentunya juga akan mendukung fitur ADAS dan juga fitur keamanan untuk parkir mundur dari mobil ini. Nah teman-teman, untuk peleknya dia pakai ring 19 inci dengan balutan ban 225/45 yang kalau dilihat memang cukup oke ya. Fitmentnya cukup pas dan yang saya suka juga dia cukup rata fender yang membuat tampilan mobil ini jadi lebih dinamis. Secara spesifikasi dari brosur yang kita lihat juga ataupun dari websitenya Aion Indonesia, dia pakai baterai magazine baterai, itu baterai yang diciptakan oleh Aion dengan karakter ataupun jenis lithium iron phosphate berkapasitas 75,3 kWh. Ini
spek yang cukup menggiurkan dan juga jadi selling point dari mobil ini. Karena dengan sekali pengisian baterai penuh diklaim bisa berjalan sampai 602 km sekali pengisian baterai penuh dengan metode pengetesan NEDC. Jadi ya kira-kira dari Jakarta sampai ke Semarang sih nggak perlu mikir untuk ngecas baterai karena sudah cukup untuk memenuhi jarak tempuh seperti itu. Untuk port pengecasannya ada di sebelah, di sebelah kanan. Dia sudah pakai CCS tipe 2 yang mana memang lebih mudah karena memang di SPKLU Indonesia itu lebih jamak ataupun lebih umum menggunakan tipe CCS 2. Dan dia sudah support fast charging 180 kW yang klaimnya dari 30 sampai 80% tuntas dalam waktu 16 menit. Cukup cepat untuk pengisian, jadi lebih fleksibel dan juga lebih praktis ketika kita ingin mengisi daya ke baterai mobil ini. Nah, dia menggunakan motor tunggal berjenis permanen motor sinkronus di bagian depan yang artinya front wheel drive ataupun penggerak roda depan yang bisa menghasilkan tenaga 201 HP ataupun sekitar 150 kW ya, dan torsi 240 Nm, dan dia punya catatan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam waktu sekitar 7,9 detik. Dan informasi teman-teman, dia menggunakan platform yang memang dibuat khusus oleh ION Indonesia yang disebut sebagai AEP ataupun Ion Electronic Platform, yang memang satu platform ini dibagi ataupun bisa dipakaikan untuk seluruh model dari ION, termasuk dari ION-IS, Y+, Hypertech HT, dan juga sekarang hadir muncul ini adalah ION V yang pertama kali diluncurkan di Beijing Motor Show, sekarang dibawa juga nih di pameran GJAW 2024 untuk konsumen di Indonesia. Sekarang kita lihat yuk tawaran menarik dari interior mobil ini. Nah teman-teman, ini adalah tampilan lewat dari interior ION V. Jadi memang seperti kebanyakan mobil listrik yang ngasih tawaran desain dinamis, lalu juga desain modern juga ada di ION V ini. Dia menggunakan head unit dan juga pusat kontrol berbentang layar 14,6 inci. Jadi seluruh pengaturan dari mobil ini teman-teman harus akses lewat head unitnya. Jadi memang plus minus lah ya, ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Nah untuk panel meternya nggak terlalu besar, dia hanya 8,8 inci. Tapi yang menarik ini seperti ION Hypertech HT yang sudah terintegrasi dengan maps yang built-in dari mobil ini. Jadi bisa ngeliat di sini dan juga bisa ngasih unjuk informasi maps di bagian panel meternya. Untuk setirnya sudah tilt dan teleskopik, jadi teman-teman bisa atur secara lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan posisi berkendara yang lebih praktis. Nah untuk seluruh joknya sudah pakai electronic adjuster seat, di depan 6 arah dan juga di belakang 6 arah. Di sebelah kanan ada tuas transmisi, di sebelah kirinya ini untuk wiper dan juga ini ya semprotan air untuk ke kaca, dan untuk perlampuan memang teman-teman harus atur di bagian layar sini. Nah untuk di sini ada seperti sensor, ini adalah fungsi dari driver attention warning. Jadi ketika teman-teman lagi berkendara terus capek, nguap, dia akan langsung ngasih tahu ke panel meter kalau si drivernya harus istirahat. Nah, di sini ada panel meter besar, 2 cup holder, di sebelah sisinya sebelah kiri ada wireless charging 50 watt yang memang cukup besar ya. Jadi pengisian smartphone lebih cepat. Nah, di bawah juga ada tempat penyimpanan. Jadi memang dibuat floating, jadi teman-teman bisa manfaatin untuk menyimpan si barang di panel tengahnya. Nah yang menarik adalah mobil ini punya kulkas mini di dalam interiornya. Jadi teman-teman yang pengen bawa minuman ataupun makanan yang ingin disantap, diminum lebih dingin, bisa manfaatin kulkas mininya, ada di bagian tepat di bawah armrest ini. Jadi seperti ini. Nah, saya tutupin ya. Nah, tinggal masukin ke sini dan ketika mobilnya nyala dia akan langsung memberikan suhu yang lebih dingin, jadi sedikit berbeda dengan chiller. Ini mungkin hembusannya lebih dingin. Untuk mobil ini dilengkapi juga dengan 9 speaker dan materialnya cukup premium ya. Walaupun memang kulitnya bukan kulit leather asli, tapi ini sintetis, tapi cukup menyeluruh di seluruh interior. Mulai di sini dashboard juga soft touch, di sini soft touch, di sini soft touch. Jadi hampir kira-kira 90-95% tubuh yang tersentuh dengan area-area interior mobil ini sudah dilapis dengan material soft touch. Termasuk di kulitnya yang sudah pakai leather seat, jadi menambah kesan premium dan juga nyaman tentunya ketika berkendara dengan mobil ini. Karena teman-teman sini ada 2 tombol ya, seperti trackpad, jadi untuk mengatur spion, lalu juga infotainment ataupun fitur-fitur dari keselamatannya teman-teman bisa atur di sini, juga bisa diatur shortcutnya. Jadi menentukan apa nih untuk sebelah kiri sebelah kanan, kita mau atur lagu ataupun mau ngatur spion bisa ditentukan di sini. Nah, untuk AC-nya sudah dual zone
automatic AC, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan punya space yang berbeda, jadi bisa atur untuk masing-masing suhunya. Dan juga ada ventilated seat untuk mendinginkan ataupun menghangatkan si kursi depan, jadi bisa disesuaikan nih ketika lagi di puncak ingin panas joknya bisa, ketika lagi di Jakarta panas-panas kita bisa aktifin untuk cooling seatnya. Nah, untuk fitur keselamatan ataupun yang mereka sebut sebagai Adigo Smart Driving, memang di browser itu belum diumumkan fitur-fitur ADAS-nya apa saja. Tapi kita bisa lihat sedikit di sini ada Integrated Cruise Assist dan juga ada Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Detection, Door Opening Warning, ada Lane Departure Assist dan juga ada Forward Collision Prevention Assist. Ini juga dia akan memberikan peringatan sampai mengintervensi rem untuk menghindari potensi tabrak depan. Dan tentunya juga ada ini nih teman-teman, yang paling wajib ya di mobil-mobil yang punya fitur ADAS adalah Adaptive Cruise Control, sudah ada pada mobil ini. Nah teman-teman, selain ada ventilated seat dan juga pengaturan elektrik untuk joknya, ternyata ada juga fitur pemijat ataupun massage seat untuk bangku di row pertama alias pengemudi dan juga penumpang di bagian sebelah kiri. Ini ada berapa pilihan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 opsi pijit. Teman-teman bisa, oh iya, mantap teman-teman. Jadi memang pijitnya cukup oke ya. Ini ada kekuatannya juga, mulai dari gentle, standar, dan strong. Ada back relax, back relief, waist relax, sampai relax upper back. Teman-teman bisa pilih. Jadi cukup menarik, gimmick-gimmick fitur, dan tentunya juga penunjang untuk memberikan kenyamanan lebih untuk driver dan juga penumpang di bagian depan. Nah, kalau teman-teman punya istri ataupun punya pasangan ataupun gebetan pakai mobil ini, mungkin si ceweknya ini bakal seneng karena teman-teman di sun visornya ini dia punya kaca yang sudah built-in dengan lampu LED. Jadi ketika lagi make up ataupun pengen touch up make upnya bisa diterangin dengan lampu ring light di bagian sini. Keren ya, ini sebelah kiri juga ada. Di sebelah kanan juga ada, dan lampunya untuk kabinnya dia model tekan seperti ini ataupun tekan di sini ada sensornya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan ketika Anda duduk sebagai penumpang di baris keduanya. Kesan pertama memang impresi pertama ya, ini memang lega, luas karena memang punya wheelbase di 2,7 meter lebih. Yang alhasil ruang lutut lega. Ini teman-teman lihat ya, ini saya punya tinggi badan 175 cm. Legroomnya ataupun ruang lututnya cukup banyak. Ini luas sekali, lalu juga headroomnya juga cukup luas, jadi nggak mentok untuk tinggi badan 175 cm. Lalu juga rebahnya ataupun recliningnya ini cukup menarik. Ini adalah pengaturan reclining normal, tapi ketika Anda ingin merasa lebih ataupun ingin rebah lagi, tinggal tarik tuas di sebelah kiri. Dan yes, teman-teman lihat deh. Ini nyaman, recliningnya rebah sekali, dan ketika Anda ingin angkat kaki seperti ini juga tidak mentok ke bagian konsol tengah ataupun ke bagian joknya. Nah, untuk Anda yang ingin buka laptop ataupun ingin makan dalam mobil, ada mejanya dong di sini dan cukup kokoh. Jadi ketika Anda ingin bekerja bisa buka laptop ataupun tab ataupun makan di meja yang ada di jok sebelah kirinya. Nah, di sini ada pengaturan AC digital. Jadi kayaknya bisa ngatur suhu ya, tanpa perlu repot untuk minta driver ataupun penumpang di depan, karena ini kita nggak bisa nyalain sebenarnya. Tapi seperti ini ada panel digital, kita bisa atur. Nah, kisi-kisinya di sebelah kiri sini. Dan di sini juga ada cup holder, 2 cup holder. Sini juga ada penyimpanan kisi-kisi dan cukup kokoh. Dan pengaturan kursi dia sudah 60-40, jadi ya cukup oke lah untuk konfigurasi duduk seperti ini. Dia punya panoramic roof yang sangat lebar, jadi pertama bisa pakai voice command ataupun dengan membuka lewat sini. Tentunya juga harus meminta bantuan si penumpang depan ataupun driver untuk membuka panoramic roofnya. Jadi memang belum ada sunroofnya, hanya panoramic, tapi ini bentang layarnya besar. Ketika Anda main-main ke daerah ataupun ke daerah-daerah hutan gitu ya, gunung, wah ini bisa menambah suasana yang berbeda ketika di dalam kabin Ion V. Sama seperti di bagian depan, ini juga konsisten pakai material soft touch, dan di sini juga ada ornamen-ornamen jahitan seperti ini, dan jendelanya sudah auto power window untuk bagian depan dan juga bagian belakang. Yes, untuk menambah kesan mewah dan juga kesan nyaman ataupun comfort ya, ada juga fitur ambient light. Jadi ambient lightnya nggak cuma di depan, tapi juga sampai ke bagian panel ataupun door trim sampai penumpang di baris keduanya. Sudah elektronik power back door. Dan juga belakang ada kamera ya teman-teman. Nah, ini adalah cargo space-nya. Ketika rata seperti ini, teman-teman bisa manfaatin ruang penyimpanan di sebelah sisi kiri sini ataupun ruang sebelah kanan sini. Dan juga ada power outlet
Di sini ada lampu dan ini adalah ketika bangku kedua, baris kedua ini tegak jadi sekitar 400 literan, tapi ketika ini bangku direbahkan bisa sampai 1.500 liter dan di sini juga ada spare tire. Ini yang cukup jarang di mobil listrik. Ion kasih spare tire ataupun roda cadangan ketika memang ada keadaan emergency, ban bocor, bisa ganti ke spare tire-nya. Nah teman-teman, ini juga punya fitur vehicle to load. Jadi akses fitur vehicle to load-nya ada di bagian sini, di port sini. Dia berkapasitas 3,3 kW atau sekitar 3.300 watt. Jadi ntar ada adapternya. Jadi baterai mobil ini bisa menjadi sumber listrik untuk perangkat elektronik lain. Jadi ketika ingin mengecharge laptop ataupun mengecharge handphone di outdoor, bisa manfaatin fitur-fitur yang ada pada mobil ini. Oke teman-teman, itu tadi first impression dengan Ion V, mobil keempat yang ditawarkan oleh Ion di Indonesia. Harganya ini masih estimasi dijual dengan harga pre-booking 499 juta. Jadi ya mungkin bisa lebih murah ataupun lebih mahal, tapi kebiasaan Ion ataupun merek Cina ketika menjual dengan skema pre-booking nanti harga on the road-nya akan lebih murah. Ya mereka ingin tes pasar dulu, respon pasar, ingin harga berapa, nanti akan diumumkan harga resminya secepatnya oleh Ion Indonesia. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!